Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia kita sekarang ini ditempati miliaran orang yang tersebar di seantero bumi. Selama ini kita meyakini kalau miliaran manusia saat ini berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Banyak orang meyakini jika Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah langsung dari tanah, tanpa melalui proses seperti manusia yang lain, yaitu melalui kehamilan di dalam rahim seorang ibu. Tetapi benarkah Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah tanpa melalui proses kehamilan seorang ibu? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan Allah di dunia ini. Seperti yang sudah dibahas di video terdahulu, bisa kita lihat lagi dalam video ini. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam di dunia, malaikat sempat memprotes rencana Allah ini. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ucapan para malaikat ini bukan dimaksudkan menentang atau memprotes Allah, bukan pula karena dorongan dengki terhadap manusia, sebagaimana yang diduga oleh sebagian ulama tafsir. Sesungguhnya Allah menyifati para malaikat, mereka tidak pernah mendahului firman Allah, yakni tidak pernah menanyakan sesuatu kepadanya yang tidak diizinkan bagi mereka mengemukakannya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dari ayat di atas jelas Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, seseorang yang akan diciptakan, yaitu Adam. Jika ditilik secara bahasa, kata khalifah berasal dari bahasa Arab kholf, yang artinya menggantikan, dan kata kholf yang bermakna orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Dari keterangan Al-Quran dalam ayat 30 surat Al-Baqarah ini, tujuan Allah menciptakan Nabi Adam adalah sebagai khalifah. Jika Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin, tentulah ada yang dipimpin. Bisa jadi Nabi Adam adalah orang yang datang, yang ditugaskan sebagai khalifah atas manusia atau makhluk yang diciptakan lebih dulu. Seperti kita bahas dalam video terdahulu. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Malaikat mempertanyakan akan penciptaan Adam yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat mengatakan, jika orang yang akan diciptakan akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Dari ucapan malaikat ini, menandakan malaikat telah melihat kelakuan makhluk yang diciptakan sebelum Adam, sehingga bisa berkata demikian. Jadi jelaslah jika Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan Allah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah Adam diciptakan langsung dari tanah atau melalui sebuah proses di dalam kandungan seorang ibu? Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Dari ayat ini Allah menganalogikan penciptaan Isa binti Maryam seperti penciptaan Adam. Penciptaan yang dimaksud di sini adalah melalui sebuah proses kehamilan seorang ibu, meski kebanyakan yang tidak sependapat. Tidak serta-merta Allah menyatakan kun dan tiba-tiba tercipta, meskipun sebenarnya Allah bisa saja seperti itu. Tetapi Allah berkehendak semua yang terjadi di dunia ini melalui sebuah proses yang kita kenal dengan sunnah tua atau dunia modern menyebutnya hukum alam. Seperti penciptaan alam semesta ini yang melalui proses hingga 6 masa, tidak serta-merta kun dan terjadi.
Seperti dibahas dalam video terdahulu, Nabi Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan, sehingga sangat mungkin Nabi Adam diciptakan juga melalui sebuah proses di dalam rahim seorang ibu. Untuk mendapatkan keyakinan tentang penciptaan manusia yang hidup di muka bumi ini, memang seharusnya kita melalui suatu penelitian terhadap bukti-bukti yang ada di muka bumi ini. Selain bukti-bukti fosil yang menyatakan bahwa pada suatu saat tertentu telah hidup makhluk-makhluk lain yang berbeda-beda, juga melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita kumpulkan bukti-bukti ayat itu agar menjadi sebuah petunjuk bagi kita bahwa ada ayat-ayat yang menyatakan tentang adanya penciptaan manusia atau asal-usul diciptakannya manusia. Dari banyak fosil yang ditemukan, ternyata ada manusia purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Lebih dari separuh fosil manusia purba hominidae ditemukan di Sangiran. Diperkirakan manusia purba yang hidup 1,5 juta tahun yang lalu bermukim di Sangiran. Beruntung kita tinggal dan hidup di Indonesia karena sebagian besar penemuan manusia purba ada di Indonesia, seperti di Sangiran, Trinil, Ngawi, dan di sekitar wilayah Jawa Tengah. Sangat mungkin sekali penciptaan Nabi Adam adalah melalui sebuah proses kehamilan dari seorang ibu. Seperti kita tahu, selama ini Nabi Adam diperkirakan hidup sekitar tahun 3760 sampai 2830 sebelum Masehi. Padahal dari banyak temuan fosil jauh sebelum itu, sudah ada manusia yang menempati dunia ini. Yang menjadi permasalahan adalah, bukankah menurut pendapat banyak ahli di bidang sejarah, pada masa itu manusia masih hidup primitif dan memiliki keterbelakangan berpikir. Sedang Nabi Adam seperti kita ketahui adalah manusia cerdas yang diciptakan Allah. Sangatlah mudah bagi Allah untuk mengupgrade bentuk fisik dan kecerdasan akal Nabi Adam ketika masih ada dalam kandungan ibunya. Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu dengan bersujud." Dan ketika dilahirkan, Nabi Adam menjadi manusia dengan fisik dan kecerdasan yang jauh lebih baik dari pendahulunya. Dengan fisik dan kecerdasan yang jauh di atas manusia yang lain, maka Nabi Adam dan keturunannya bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Kelebihan Nabi Adam dari pendahulunya adalah yang pertama, Nabi Adam sudah diberi pengetahuan tentang bahasa dan nama-nama, sehingga bisa memahami dan berkomunikasi. Hal ini belum dimiliki manusia pada masa itu. Yang kedua, Nabi Adam sudah diberi kesadaran menutup tubuhnya dengan berpakaian, sementara pada masa itu manusia belum mempunyai kesadaran berpakaian. Lantas, siapakah nama ibu yang telah melahirkan Nabi Adam? Tidak ada keterangan tentang hal ini, tetapi jika harus menyebut nama, untuk hal ini maka ibu Nabi Adam adalah Anisa Ummul Adam, atau kalau orang Indonesia biasa menyebut dengan Siti Anisa Ummul Adam, yang bisa diartikan wanita ibunya Adam, yang biasa kita pakai untuk menghormati orang yang lebih tua, atau jika kita hanya mengetahui nama anaknya. Dan jika benar pendapat ini, sangat mungkin Indonesia adalah tempat lahirnya manusia cerdas pertama ini berdasarkan penemuan-penemuan fosil manusia purba di wilayah Indonesia. Dan itu berarti sangat mungkin Nabi Adam dilahirkan di negeri kita tercinta ini, yang konsekuensinya adalah negeri ini adalah asal muasal peradaban manusia cerdas di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.